Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Para pendengar kaum muslimin muslimat yang berbahagia, mari kita bersama-sama berusaha untuk meraih cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW kepada kita. Setiap makhluk Allah, lebih-lebih manusia, menghendaki untuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Sekarang bagaimana caranya untuk melihat hal tersebut? Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, barang siapa yang mencintai Allah, tentu dia akan banyak berzikir kepadanya. Zikir dengan lidah dan zikir dengan hati. Dengan cara demikian, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengingatnya dengan rahmat dan ampunannya, memasukkannya ke dalam surga bersama para nabi dan para walinya, dan memuliakannya dengan melihat keindahannya. Siapa-siapa ingin dicintai oleh Rasulullah SAW, tentu banyak-banyak membaca selawat kepadanya. Sedangkan buah cinta adalah mendapatkan syafaat dan menemaninya di dalam surga. Hal ini dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya di dalam surga nanti. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua hal yang wajib kita jalankan, yaitu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kalau kedua hal tersebut dapat dijalankan, insya Allah kita akan menjadi kekasih Allah yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga jika kita ingin dicintai oleh Rasulullah SAW, kita kerjakan perintah-perintahnya dan kita jauhi larangan-larangannya. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya kita mengikuti Rasul, dan firman-Nya surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa dilarang kebagimu, maka tinggalkanlah. Di lain hadis Rasul menjelaskan, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannati." Siapa-siapa mencintai sunnahku, maka berarti dia mencintai aku. Siapa-siapa yang cinta kepadaku, dialah temanku di surga. Sikap kita terhadap diri Rasulullah SAW lebih-lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tunduk patuh. Ada sahabat Rasul namanya Sauban. Dia seorang budak taat patuh kepada Rasul. Kemana Rasul pergi, dia tetap bersama. Suatu saat Rasul menyatakan, "Hei Sauban, kau sekarang sudah merdeka, bebas kamu pergi kemana saja." Berpisahlah dia dengan Rasulullah. Sejak berpisah itu, hatinya Sauban tidak tenang, selalu teringat kepada diri Rasulullah SAW. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, sampai badannya kurus berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Suatu saat bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasul tanya, "Bagaimana keadaanmu Sauban?" "Ya Rasulullah, badan saya kurus ini bukan saya tidak makan, tapi selalu ingat kepadamu." Orang yang tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya akan mendapat tempat yang mulia di taman surga, penuh bahagia. Oleh karena itulah surat An-Nisa yang tadi di atas itu dan memberikan bimbingan
dengan sifat sauban seperti itu, turunlah ayat seperti tadi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang tinggalkanlah. Itu yang dilakukan oleh sauban, ya. Sehingga dengan sikap sauban seperti itu turun ayat khusus surat An-Nisa, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah di dalam surga. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan mereka itu teman sebaik-baik. Begitu sauban cintanya kepada Rasulullah, sampai dia mengatakan, di dunia ini saja saya seperti ini, apalagi nanti di akhirat tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Apalagi kalau saya masuk neraka, Rasulullah masuk surga, tidak akan bertemu lagi. Atau sama-sama masuk surga, surganya Rasulullah begitu tinggi, surga saya itu dia begitu rendah. Itulah peringatan Allah turun kepada khusus kepada sauban. Karena itulah, ya, Allah bersama Rasul sangat cinta kepada kita, sangat sayang kepada kita. Kita pun juga sayang, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah dan